Bersembunyi di kerumunan orang-orang ini menghasut kemarahan publik agar Shiho semakin dibenci. Shiho berkata, iblis dan monster tidak pantas dilihat. Aku sudah tahu kalian di semua. Shiho naik ke udara dan kemudian menghunuskan pedang abadi. Cahaya pedang meletus dan langsung melesat keluar, tangisan menyedihkan terdengar di udara. Di dalam kerumunan, beberapa lusin orang tertusuk dan ada juga yang langsung terbunuh. Shiho merasa nafasnya sudah agak berat. Ia benar-benar kehabisan tenaga. Ini adalah kondisi terlemahnya sekarang, beberapa klan besar langsung maju untuk melindungi Shiho. Beberapa ahli dari klan jiwa sudah berdiri untuk mengelilinginya melindungi. Mereka masih berharap Huang akan mendapat cairan kesengsaraan petir. Melihat pemandangan itu, Yi Kun dan yang lainnya menganggap ras ini sebagai pengkhianat. Dengan gerakan tangannya, sebuah pedang bergegas maju, 8 orang terbunuh di bawah satu serangan pedang. Bahkan Yi Kun hampir menemui malapetaka jika ia tidak mundur. Yi Kun langsung sihau berkali-kali. Tidak sepantasnya orang luar berani pada penduduk asli. Shiho hanya tertawa mendengar ucapan itu. Ras perak dianggap sebagai ras paling suci. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi ras itu, namun kali ini Huang langsung mempermalukannya di depan banyak orang. Yi Kun meluap dengan kemarahan, langsung menyuruh anak buahnya untuk maju. Mereka tidak suka dengan pencapaian Shiho sekarang. Tubuhnya Shiho yang tadinya terhuyung-huyung kini bersinar, itu berasal dari esensi darah makhluk tertinggi yang. Shiho tidak berani membakar abis darah tertinggi. Ia merasa ragu saat akan menguras abis darah tertinggi ini, tapi sekarang Shiho sudah mantap dengan keputusannya. Ia akan membakar abis darahnya dalam pertarungan ini. Shiho menjadi penuh dengan vitalitas dan menyerang seperti iblis. Tubuhnya bersinar dan terbakar seperti tungku besar. Tulang makhluk tertingginya juga meletus, dan nyala api di sekitar tubuhnya juga melonjak. Shiho mengacungkan pedangnya dan membuat beberapa ratus orang menjadi mayat. Shiho menghadapi Yi Kun, pemuda ini ketakutan kamu tidak bisa membunuhku, melangkah mundur. Mengaktifkan semua artefaknya untuk menyerang Shiho. Semua artefak tidak dapat melukainya. Lalu, dengan satu tebasan Shiho membelah Yi Kun. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ketika sekte besar mulai melarikan diri, Shiho langsung membunuh mereka semua. Setelah pertarungan itu, lebih dari 1000 mayat telah tergeletak. Shiho masih belum berhenti. Dia masih membakar darah makhluk tertingginya sampai habis. Shiho langsung duduk tak lama, vitalitas muncul di tubuh Shiho. Lengan yang awalnya mengering dan tanpa kilau kini menghasilkan cahaya keemasan. Semua orang sangat tercengang, tidak ada dari mereka yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Seiring berjalannya waktu, tubuh layu itu mulai berkembang dengan vitalitas. Kilau keemasan mengalir keluar hingga ke seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuh emas yang sedang mengalami kelahiran kembali. Dewa surgawi dari ras darah perak merasa sangat murka. Mereka tidak akan membiarkan orang yang membunuh Yi Kun tetap hidup. Sebuah jarum lilahi melesat ke arah Shiho, itu artefak magis dewa surgawi yang sangat sulit untuk dilawan. Namun tak diduga, dewa surgawi ras jiwa mengayunkan lengan bajunya, artefak magis yang menyerang tadi langsung dihentikan. Ia berdiri di depan Shiho untuk melindunginya. Gagal dengan serangannya, dewa dari ras darah perak menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Serangan itu dari pohon kuno langsung berubah menjadi pohon perak. Ia menerjang dengan cabang kokohnya dan melepaskan hukum alam. Dewa surgawi. Pertarungan antar dewa surga akhirnya pecah. Namun tiba-tiba Immortal Ensign mulai bergetar, retakan yang kecil kini semakin membesar. Sepertinya para master sekte yang menyerang celah itu hampir berhasil. Ini membuat penduduk asli mulai khawatir, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Retakan besar itu mulai bergetar sekali lagi. Di arena,
Pujian Yun langsung naik ke arena. Ia menyadari jika orang luar masuk, sulit baginya untuk mendapat peluang. Berdiri di tengah arena, Pujian Yun menantang siapa saja untuk bertarung. Pujian Yun telah mendapat 50 kemenangan. Hal ini membuat semua orang terdiam, dengan tenang melewati putaran hanya dengan berdiri di atas arena. Selama tidak ada yang maju, Pujian Yun akan terus lolos ke putaran selanjutnya. Ketika ronde ke-100 tiba, seorang ahli akhirnya muncul. Seorang pemuda berambut abu-abu datang untuk melawannya. Pemuda ini ternyata menyimpan dendam pada Pujian Yun. Ia adalah salah satu dari orang aneh kuno. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung terlibat bentrokan. Dengan satu jari dari Qian Kun, darah memercik dagingnya juga terbelah. Ketika Jian Jun akan membakar mayat itu, tiba-tiba hamparan darah berubah menjadi 10.000 tetesan, semuanya langsung melesat ke arah Jian Jun. Ia pun menghindar dengan cepat untuk mempertahankan hidupnya. Ini adalah alasan kenapa pemuda itu masih dapat hidup setelah kalah dari Jian Jun di pertarungan sebelumnya. Ini adalah kitab suci darah tanpa air. Selama masih ada setetes darah yang tersisa, orang itu tidak akan pernah mati. Tapi pada akhirnya, Pujian Yun menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang ini sebanyak 9 kali. Cahaya berdarah akhirnya menghilang, orang itu kehilangan nyawanya. Kemudian Pujian Yun berdiri di arena dan terus menang tanpa berperang untuk beberapa lusin putaran. Ketika ronde ke-200 turun, sesuatu yang tidak terduga akhirnya terjadi. Seseorang naik karena menghasilkan artefak magis. Pada awalnya, tidak ada yang merasakan apa-apa, tapi kemudian artefak yang menakutkan mulai terpancar. Itu dikarenakan artefak magis Dewa Surgawi yang dibawa oleh sosok ini. Seharusnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi, seorang tidak boleh membawa senjata jenis ini. Akibatnya, Jian Yun mengalami luka berat. Ia langsung meraung hebat dengan pedang suci di tangannya. Ia menjadi satu dengan pedangnya dan berhasil membelah musuhnya. Namun, artefak magis Dewa Surgawi itu terbang ke udara. Kemudian Jian Yun terus menjaga tempatnya di arena, tapi tiba-tiba pupil matanya menyusut saat melihat seorang individu yang sangat luar biasa dengan kondisi yang terluka. Jian Yun tidak mungkin bisa menghadapinya. Ia pun langsung melompat dan menghilang dalam sekejap. Orang yang dilihat Jian Yun adalah Ning Tuan dengan rambut peraknya yang mencapai pinggang. Sosok ini menginjak simbol Dao yang hebat. Saatnya tiba seketika, tepat ini segera meletus dengan kebisingan. Ternyata Ning Chuan masih hidup, ia berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Ning Chuan naik karena dengan satu langkah dan langsung menatap semua orang. Sementara itu, Siho duduk di sana dengan sinar keemasan yang sudah menyebar ke kakinya. Saat Ning Chuan tiba, Siho segera membuka matanya. Di kejauhan, ia juga melihat 10 Raja Mahkota. Segalanya akan ditentukan sebentar lagi. Siho ingin mengetahui sekuat apa kedua Raja kuno. Di sisi lain, ketika Ning Chuan sudah di arena, tidak ada yang berani menantangnya. Akibatnya, dalam sekejap mata, ia sudah melalui 200. Sekarang ia berdiri di sana dengan tenangnya. Tidak ada yang naik ke atas panggung. Setelah beberapa waktu, seorang dewa sejati menyerang Ning Chuan dengan bilah tulang. Ia ingin tahu bagaimana kekuatan dari Raja Lima Mahkota. Bilah tulang itu langsung dihancurkan, namun tak diduga, perubahan mengejutkan mulai terjadi. Fragmen bilah tulang yang patah tadi masih bisa menyerang, seolah-olah memiliki kecerdasan. Jelas sekali kalau itu adalah artefak magis dewa. Sekali benda itu dikenal sebagai pisau tak terbentuk. Ini adalah kedua kalinya aktif magis Dewa Surgawi dimunculkan. Semua orang mulai menjadi bingung. Saat kemudian, bila itu menghancurkan, hukum alam Dewa Surgawi mulai terjalin, kekuatan ilahi yang menakutkan menelan segalanya.
Bahkan, ekspresi Ningchun langsung berubah. Ia pun dengan cepat menghindar. Ia menghilang dari lokasi aslinya dan muncul di tempat yang berbeda. Namun, hal ini masih mengacuhkan artefak magis Dewa Surgawinya. Ia memotong kosongan dan menyapu seluruh arena dengan suara keras. Ningchuan berteriak sebuah era menuju ketiadaan. Itu adalah kemampuan ilahi yang dimiliki 5 mahkota raja. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya untuk menyempurnakan kekosongan. Meskipun dewa sejati itu sangat kuat, mengaktifkan artefak magis Dewa Surgawi masih terlalu melelahkan. Ia pun batuk darah dalam jumlah besar dan kekuatan magis yang dikeluarkannya terlalu banyak. Di dalam kondisi seperti itu, Ningchuan meledakkan ruang di antara alis dewa sejati itu. Dengan semua kejadian ini, orang-orang mulai berspekulasi. Mereka merasa Dewa Surgawi penduduk asli telah meminjamkan artefak magisnya. Mungkin saja keduanya akan membagi peluang setelah turnamen ini selesai. Tapi hal itu dirasa tidak mungkin terjadi. Dewa Surgawi tidak akan semudah itu memberikan artefak magisnya. Kemudian orang-orang mulai berpikir tentang para jenius yang telah menjadi penduduk asli. Mungkin saja mereka telah mendapat artefak magis Dewa Surgawi. Benar saja, dalam pertempuran berikutnya ada beberapa individu yang mengambil tindakan. Mereka masih menggunakan artefak magis Dewa Surgawi. Semua orang dapat mengatakan bahwa mereka berasal dari pihak yang berbeda. Dengan kekuatannya, Ningchuan berhasil mengalahkan sosok-sosok ini, hanya saja ia menghabiskan cukup banyak usaha. Tidak hanya memiliki artefak magis jiwa surgawi, tapi juga memahami jenis kutukan. Ningchuan bahkan harus memunculkan diagram surga miliknya. Setelah beberapa waktu, Ningchuan telah menang 400 utara, namun saat ini ia merasakan energi darahnya sedikit tidak stabil. Hal ini terutama terjadi ketika orang terakhir yang dilawannya adalah Raja Kuno. Lalu, Ningchuan keluar dari arena untuk memulihkan dirinya. Sesaat kemudian, sosok yang sangat kuat bergerak menuju arena. Orang-orang mengenalinya sebagai 10 Raja Mahkota. Pada saat ini, semua orang menjadi sangat terkejut. Inilah yang dikenal sebagai keajaiban yang tak terkalahkan. Ia telah memasuki Immortal Kuno sebanyak 10 kali. Ia juga telah bertarung melawan 8 Raja Mahkota. Ada penduduk asli yang sebelumnya ingin membunuhnya juga, tapi ia selalu keluar tanpa cedera. Di setiap era, terlepas dari apakah itu 3000 provinsi atau tanah kuno, 10 Raja Mahkota adalah legenda yang tak terkalahkan. Ketika ia naik arena, tentu saja tidak ada yang berani melawannya. Namun tak lama, beberapa sosok yang menggunakan artefak magis memasuki arena. Mereka merasa yakin dengan artefak di tangannya itu, tapi dengan kekuatan 10 Raja Mahkota, ia dapat membunuh musuhnya dengan sangat mudah. Ini buat orang lain mengerutkan kening dalam hati. Persiapan mereka selama bertahun-tahun sebenarnya tidaklah efektif. Mereka tidak dapat melakukan apapun pada orang-orang seperti ini. Saat kemudian, suara seruling bergema di udara. Seseorang berjalan dari kejauhan, menginjak kehampaan seperti abadi yang diasingkan. Ia adalah pria seruling dari sarang setan. Sambil memegang serulingnya, pria itu naik karena untuk menghadapi 10 Raja Mahkota. Ia pun langsung tenang dan bersiap mengambil tindakan. Seketika, tempat itu meletus dengan kebisingan. Dua ahli yang mengejutkan dunia akhirnya akan bertarung. Di sana, 10 Raja Mahkota berkata, "Aku sudah melihatmu saat pertama kali memasuki Immortal Mansion." Pria seruling itu pun tersenyum. Ia juga mengatakan mereka berdua pernah bertarung di jalur batu biru setelah 10 era telah berlalu. Kini Anda sudah mengabaikan dunia, bahkan memiliki gelar 10 Raja Mahkota, sangat pantas mendapat kehormatan dari banyak orang. 10 Raja Mahkota langsung membalas dan berkata,
kamu adalah orang pertama yang aku kagumi 10 eta tanpa menunjukkan diri. Kamu benar-benar raja tanpa mahkota. Ketika semua orang mendengar percakapan itu, mereka semua menjadi tercengang. Gelombang besar mengaduk di dalam hati mereka. Kemudian, pria seruling berkata, mari kita selesaikan semuanya di era terakhir ini. 10 Raja Mahkota pun setuju dan mulai mengambil tindakan. Arena tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi. Keduanya mulai bertukar pukulan. Keduanya terlalu luar biasa dan mereka langsung menggunakan kemampuan ilahi yang sangat hebat. Tinju naga dan pukulan Phoenix beradu di udara. Ketika kedua teknik ini imbang, mereka langsung menampilkan 10 teknik berharga yang kejam. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 pukul. Selama proses ini, keduanya menggunakan 3 hingga 4 teknik berharga yang tak tertandingi. Semuanya adalah milik dari 10 setan, sio-sio yang sudah menyelesaikan transformasinya. Merasa sangat tercengang, ini adalah pertempuran antar raksasa. Sesaat kemudian, Ning Chuan mulai bertanya pada keturunan dari orang berdosa, apakah kamu berani untuk bertarung? Ini adalah tantangan pertama yang dikeluarkan sejak Ning Chuan tiba di arena. Lalu, dengan santai, Sio menjawab. Kenapa tidak lalu sebuah arena yang lain muncul di udara, semua orang jadi terpana. Mereka berdua tidak berbicara hal-hal yang tidak penting, langsung bertarung. Setelah bangkit, itu adalah bentrokan yang mengejutkan dunia. Arena dibagi menjadi 2 medan perang yang berbeda. Kedua belah pihak menggunakan kemampuan ilahi yang paling langka di dunia ini. Mereka berjuang sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya. Ini adalah peristiwa besar yang sangat langka sejak zaman kuno. Pertarungan hebat yang tak tertandingi sudah dimulai, pertarungan puncak telah terjadi di 2 arena.